SAD Prihantara MM. Yang kami hormati Deputi Direktur Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepri BPJS Ketenagakerjaan Bapak Eko Yuyulianda. Kami hormati Arsiparis Ahli Utama Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Sumarno SPD MM, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Nah, atas izinnya kita dapat berkumpul bersama di Aula Wanseribeni Kantor Gubernur Kepulauan Riau dalam acara penganugerahan Sida Karya yang disejalankan dengan pengukuhan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan penyampaian apresiasi Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Desember 2022 dimulai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Latar belakang pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang produktif dimaksudkan untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada perusahaan agar terus meningkatkan produktivitasnya dan dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu memproduksi barang secara berkesinambungan dan berdaya saing baik di pasar lokal maupun global. Tujuannya adalah agar perusahaan menunjukkan kualitas dan produktivitas yang unggul dan terus berkembang. Dengan sendirinya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran, dan pada akhirnya dapat membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Hadirin dan para undangan yang kami hormati, dalam kegiatan ini juga kami menyampaikan bahwa ada kesepakatan dengan program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja, serta untuk mendukung program pemerintah dalam menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberi manfaat yang lebih besar bagi setiap pekerja. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari awal tahun sebagai persiapan awal menentukan calon-calon perusahaan yang melibatkan Disnaker Kabupaten Kota sampai dengan bulan November, dan pemberian penghargaan Sida Karya dilaksanakan pada hari ini tanggal 15 Desember 2022 bertempat di Balairung Wanseribeni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Pak Gubernur, Bapak Sekda yang kami hormati, pertama-tama Pak, izinkan kami menyampaikan terima kasih banyak Pak, apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini Pak di ruang lingkup wilayah operasional BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau nih Pak Sekda, sudah tercapai coverage-nya sebanyak 58%. Kita berikan aplaus kepada pemerintah Provinsi Riau. Terima kasih banyak atas kepedulian pemerintah Kepri yang luar biasa Pak, memastikan bahwa fungsi jaminan sosial ini telah benar-benar diimplementasikan Pak. Tentunya selaras dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021, dan yang terakhir yang masih anyar itu adalah Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang pengentasan kemiskinan ekstrim, di mana salah satunya tools yang digunakan untuk memastikan tidak timbul lagi kemiskinan baru, memastikan bahwa seluruh masyarakat itu terlindungi oleh program jam sosial. Dan alhamdulillah di Kepri Pak, sebagian besar masyarakat sudah terlindungi. Kemudian daripada itu, Bapak Sekda yang kami hormati, untuk lebih memantapkan pelaksanaannya Pak di lapangan, mohon izin kami berinisiatif membentuk suatu forum Pak, yang dinamakan Forum Kepatuhan.
Nah, tentunya forum ini sebagai suatu media sinergi, Pak, di antara pihak-pihak institusi yang terkait dengan bagaimana caranya supaya seluruh masyarakat pekerja yang ada di Provinsi Kepri ini semuanya merasakan manfaat jaminan sosial tenaga kerja tadi, Pak. Jadi bukan hanya pekerja-pekerja yang bekerja di sektor formal saja, tapi bagaimana para nelayan, bagaimana para petani, bagaimana para tukang ojek itu juga mendapatkan manfaat yang sama dengan para pekerja formal. Untuk itu, mohon izin Pak, telah dibentuk suatu forum yang berisikan lembaga-lembaga instansi yang memang secara korelasi berkaitan langsung untuk memikirkan suatu strategi, suatu action step, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan coverage share masyarakat pekerja yang terlindungi di Provinsi Kepri ini, sehingga kedepannya kami harapkan masyarakat yang telah terlindungi tadi itu dapat memberikan kontribusi yang positif, Pak, terhadap perekonomian di Provinsi Kepri. Karena dengan adanya kepastian manfaat yang didapatkan apabila terjadi risiko sosial, tentunya para pekerja tadi akan bekerja secara produktif, Pak. Mereka tidak akan memikirkan rasa cemas akan masa depan keluarganya kalau terjadi apa-apa. Karena memang pada saat mereka sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah provinsi, mereka yakin pada saat terjadi apa-apa, insya Allah mereka tidak akan terbebani, Pak. Kalaupun terjadi risiko-risiko lain, negara langsung hadir, pemerintah Provinsi Kepri langsung hadir. Nah, untuk itu Pak Sekda yang kami hormati, mohon izin juga sebagai bentuk contoh konkret langsung, Pak, dari kepedulian pemerintah Provinsi Kepri. Provinsi Kepri ini telah melindungi para petugas tenaga tidak tetap, Pak, PTT yang ada di lingkungan Provinsi Kepri. Hari ini mohon izin Pak Sekda, ada penyerahan santunan secara simbolis kepada 4 orang ahli waris. Yang pertama almarhum Bapak Rahmadi, beliau itu adalah PTT, Pak, di Dinas Perhubungan Kepulauan Riau. Itu santunan yang akan diserahkan adalah untuk kecelakaan kerja, Pak, termasuk juga diantaranya adalah beasiswa kepada anak almarhum. Totalnya sebesar Rp273.400.000. Kemudian ada juga dari Dinas PU, ada PTT di Dinas PU, almarhum Irma Sudini meninggal dunia, sehingga ahli warisnya akan diberikan santunan sebesar 42 juta, Pak, karena meninggalnya di luar hubungan pekerjaan. Kemudian juga ada Adaud dari BPKAD Kepri, sama meninggal dunia, sehingga mendapatkan santunan sebesar 42 juta. Muhammad Hamzah dari THL DKP Kepri meninggal dunia dengan nilai santunan sebesar 42 juta. Kami menyadari bahwa nilai berapapun itu tidak bisa menggantikan, Pak, tapi minimal dengan almarhum sudah meninggalkan warisan tanda kutip ini, kami harapkan tentunya para keluarga tidak lagi merasa ragu, Pak, untuk menatap masa depan, sehingga diharapkan legasi almarhum tadi bisa diteruskan oleh anak-anak beliau, dan keluarga yang ditinggalkan pun juga bisa memulai hidup dengan lembaran yang baru. Nah, tentunya ini tidak akan mungkin, Pak, bisa terjadi kalau tidak ada kepedulian dari pemerintah provinsi, Pak, karena memang iurannya ini, Bapak Ibu sekalian, itu dibayarkan secara penuh oleh pemerintah Provinsi Kepri. Jadi terima kasih banyak, Bapak, bahwa pemerintah Provinsi Kepri telah benar-benar melaksanakan program Jam Sosek ini sebagai salah satu jaring pengaman sosial. Insya Allah, Bapak, kedepannya kami dari BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat pekerja yang ada di Provinsi Kepri. Kami berusaha terus bersinergi, Pak, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, di sektornya atau di Dinas Tenaga Kerja, dengan Kejaksaan dan seluruh dinas-dinas lembaga yang memang punya peran untuk bagaimana caranya suatu saat nanti di Kepri ini tercipta yang namanya Universal Labor Coverage. Kami harapkan seluruh masyarakat pekerja yang di provinsi semuanya terlindungi. Jadi kalau nelayan mau melaut tenggelam, sudah pasti negara hadir, sudah pasti pemerintah hadir, sehingga kita harapkan yang namanya kemiskinan ekstrim itu, Pak, tidak akan terjadi di Provinsi Kepri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas
dukungan, support yang luar biasa dari pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan Bapak, cita-cita kita bersama untuk mewujudkan universal labor coverage tadi bisa akan terwujud. Izin kami membacakan pantun Pak Sekda. Berlayar malam hingga ke pagi, berlabuh sejenak di Pulau Jemaja. Sungguh mulia tugas Forum Kepatuhan Kepri, berdedikasi tinggi untuk kesejahteraan pekerja. Indah tarian Zapin anak negeri, menjadi budaya kebanggaan bangsa. Apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Kepri atas sinergi bersama yang sangat luar biasa. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Dirjen Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Arsiparis Ahli Utama Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kepada Bapak Suparno SPD MM, kami persilakan. Ada dua penganugerahan. Yang pertama yaitu penganugerahan Sidakarya yang seperti pada hari ini akan dilaksanakan, yang diartikan bahwa sebagai karya prima merupakan penganugerahan kualitas dan produktivitas tertinggi di tingkat provinsi, yang penyerahan penganugerahan ini dari Bapak Gubernur. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya penganugerahan Paramakarya, yang diartikan dalam hal ini adalah karya unggul, merupakan penghargaan kualitas dan produktivitas tertinggi di tingkat nasional, yang penyerahan dan penganugerahan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penilaian performa perusahaan dalam rangka penganugerahan produktivitas dilakukan dengan menggunakan metode sistem manajemen peningkatan produktivitas atau yang dikenal dengan SIMPRO. Sebagaimana dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 156 tahun 2021 yang mengadaptasi dari metode Business Excellence Malcolm kriteria, yaitu kriteria metode tersebut meliputi kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pengembangan dan manajemen sumber daya manusia, fokus pada pelanggan dan perluasan pasar, data dan informasi, dan analisis manajemen proses hasil usaha dan produktivitas. Tujuan penganugerahan produktivitas Sidakarya ini adalah: satu, untuk mendorong dunia usaha, terutama usaha kecil, usaha menengah, dan usaha menengah, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas serta daya saing perusahaan. Yang kedua adalah untuk mensosialisasikan kategori dan kriteria kinerja perusahaan yang unggul kepada perusahaan dan untuk diimplementasikan. Ketiga, untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar yang telah
dijadikan teladan dan percontohan standar keberhasilan atau sebagai benchmarking best practice bagi perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dan yang keempat adalah memfasilitasi pengembangan jejaring komunikasi antar pelaku dunia usaha. Mohon berkenan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat mengambil tempat. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Pengukuhan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Atas nama Gubernur Kepulauan Riau, dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Desember 2022, saya, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Gubernur Kepulauan Riau, dengan ini kami mengukuhkan saudara-saudari sebagai Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 1067 tahun 2022 tanggal 9 September 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Gubernur Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Andes Adi Prihantara MM. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Ibu untuk kepalkan tangan kanannya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada yang baru saja dikukuhkan. Kami persilakan kembali ke tempat dan mohon berkenan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Deputi dan Arsiparis serta Asdatun dan Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau untuk tetap berada di depan. Bersama-sama kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan yang diserahkan dari Deputi Direktur Wilayah Sumber Riau dan Kepri kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dilanjutkan dengan penganugerahan Sidakarya kategori perusahaan besar. 1. PT Esko Bintan Indonesia. Kami persilakan untuk maju ke depan. Penganugerahan Sidakarya ini berupa piagam dan trofi. Yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT Esko Bintan Indonesia. Untuk selanjutnya, kategori perusahaan besar kedua, PT Mitra Energi Batam. Selanjutnya PT Batam Sehat Madani. Kita berikan aplaus yang meriah untuk penganugerahan Sidakarya yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan didampingi oleh Deputi
selanjutnya PT Eco Green Oleochemicals. Dan selanjutnya kategori perusahaan kecil, CV Toteles Global Jaya. Dan yang terakhir PT Credible International Service. Dilanjutkan dengan foto bersama. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada penerima penganugerahan Sidakarya. Mohon izin, foto bersama MC akan pandu 1, 2, 3 sambil mengangkat trofinya. Iya, 1, 2, 3. Dan untuk selanjutnya kepada Bupati Bintan atau yang mewakili. Ini adalah pemasangan lancana pembina produktivitas yang diberikan kepada kepala daerah yang dipasangkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada Wali Kota Batam, dalam hal ini diwakili, dan kepada Bupati Bintan yang dalam hal ini juga diwakili. Dilanjutkan dengan foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada penyerahan piagam ini diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT Siba Vision Batam. Baik, penyerahan ini diserahkan oleh Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada PT Siba Vision Batam. Dan selanjutnya PT Yakin Plastik Industri. Dan selanjutnya PT Citra Lautan Teduh. Penyerahan piagam LKS Bipartit dari Gubernur Kepulauan Riau yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT Star Energi. PT Pulau Cempedak. Dan untuk selanjutnya PT Eco Green Oleochemicals. Dan untuk selanjutnya kepada PT Philips Industri Batam.
Dan yang terakhir kepada PT Pulau Nikoi. Dilanjutkan dengan penyerahan santunan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada tenaga kerja Irma Sudina Fauza, PTT Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dari ahli waris Sutarmi. Dipersilakan untuk dapat maju ke depan. Dan tenaga kerja ADUT PTT BPKAD Provinsi Kepulauan Riau dengan ahli waris Yesi Dharma Yusnita. Tenaga kerja Muhammad Hamzah, THL Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan ahli waris Syah Rizan. Dan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerja Rahmadani, PTT Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dengan ahli waris Erwin. Hadirin para tamu dengan yang kami hormati, inilah penyerahan santunan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada ahli waris Sutarmi. Mohon berkenan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyerahkan santunan JKK dan JKM kepada 4 orang pada siang hari ini sebagai ahli waris. Yang pertama, atas nama Irma Sudina Fauza, PTT Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, ahli waris Sutarmi dengan nominal 42 juta rupiah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin, foto bersama MC akan pandu. Piagam menghadap ke depan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kepalkan tangan kanannya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Pesan Pak Gubernur kepada kami yang mewakili tadi mengingatkan kepada kita bahwa pertumbuhan ekonomi sudah membaik, tapi inflasi juga terus merambat. Untuk itu kita semuanya perlu berperan dan berkolaborasi. Kemudian yang berikutnya Pak Gubernur menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan yang sudah berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri. Sebagaimana tadi diarahkan dari Kementerian Tenaga Kerja, jangan hanya menjadi perusahaan yang produktif, tapi untuk berikutnya menjadi perusahaan yang unggul dan produktif. Dah lengkap dah. Namun mari kita wujudkan bersama. Peran provinsi apa yang harus ditindaklanjuti mewujudkan itu. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Pak Bupati membina seluruh perusahaan yang di lingkungannya untuk menjadi unggul dan produktif. Kemudian yang berikutnya Pak Gubernur menyampaikan kepada kita terkait dengan pengukuhan forum kepatuhan terkait program BPJS. Selamat bekerja, bantu seluruh lini agar pemberian jaminan kepada tenaga kerja kita dapat menyeluruh dari fungsi yang sesungguhnya harus dijalankan.
karena ini baru 50% tadi disebutkan, apalagi yang tenaga kerja yang sifatnya informal. Hampir lupa bahwa yang berkewajiban membayar preminya adalah pemberi kerja. Ini yang punya asisten rumah tangga, Bapak Ibu jangan lupa ikutkan BPJS Ketenagakerjaan, karena kita yang memberi kerja. Selamat bekerja kepada tim, tugasnya masih banyak, dan mudah-mudahan sukses untuk di kemudian hari. Berikutnya, Pak Gubernur pesan kepada kita semua, kolaborasi sangat penting, kreativitas dan inovasi sangat penting. Bagi perusahaan yang hari ini sudah mendapatkan penghargaan, jadilah yang terbaik untuk hari ini ke depan, agar bisa menjadi motivasi bagi perusahaan-perusahaan yang lain. Demikian yang disampaikan Pak Gubernur, dipesankan kepada kami untuk menyampaikan kepada kita semua, dan sekarang pesan kami untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi pesan Pak Gubernur, sekarang pesan kami. Dalam konteks menuju pada Indonesia Emas 2045, tanpa peran kita semua tidak akan bisa terwujud. Ada 3 milestone yang harus ditempuh: 2025, 2036, 2045. Oleh sebab itu, peningkatan SDM di seluruh lini wajib kita kembangkan. Kenapa? Bonus demografi tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa adanya SDM yang unggul. Untuk itu perusahaan terus tingkatkan SDM-nya di lingkup perusahaan itu. Pemerintah daerah tingkatkan SDM di tingkat lingkup pemerintahan kita masing-masing, ada kabupaten kota, ada provinsi, agar setiap milestone yang sudah ditetapkan kita bisa capai. Kemudian bonus demografi bisa kita wujudkan. 2045 insya Allah Indonesia Emas akan tercapai.